Barang Teman-teman, dalam kita tempat udah tinggal tahu menghambat nih rejeki. tantangan dan peluang kita gitu ya di hari berjalan, di bulan berjalan atau di jam berjalan. Nah, ada satu lagi yang menentukan dalam keberhasilan kita atau tantangan kita itu adalah feng shui-nya, tata letak ruangan kita, rumah kita, kamar kita atau tempat usaha kita. Nah, ada yang paling sederhana gitu ya. Nah, saya akan bahas feng shui sederhana supaya kita lebih harmonis, rezekinya kita lebih gampang datang. Nah, yang pertama yang kita mesti hindari gitu ya, ada ruangan kosong dalam rumah kita yang lembab, yang dibiarkan begitu aja. Nah, itu harus dihindari, itu harus buru-buru dibersihin. Dikasih tambahan lampu yang terang, energinya dibersihkan. Nah, yang kedua nih selanjutnya yang kita mesti perhatikan. Nah, lanjutkan lagi kalau misalkan ada lorong yang panjang ya dalam rumah kita, yang gelap gitu ya, yang lembab, itu juga mesti dikasih tambahan lampu. Sebab di situ adalah ada potensi energi jelek di sekitar itu yang bisa mengganggu kita. Nah, tinggal ditambahin lampu yang lebih terang, dikasih warna-warna yang sesuai elemen kita, itu akan lebih bagus. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan lagi kalau misalkan dalam rumah kita itu ada furniture yang rusak ya, atau furniture lama nih yang udah nggak dipakai, yang dibiarin berdebu begitu aja. Nah, itu harus buru-buru dibersihin atau dibetulin atau dikasihin orang atau difungsikan lagi. Sebab dalam feng shui sendiri, benda yang tidak terpakai atau tidak digunakan itu akan menimbulkan energi jelek yang bisa menghambat rezekinya kita. Nah, contohnya misalkan lemari yang rusak nih, sebaiknya kita buang gitu ya, atau kita betulin atau kita fungsikan lagi. Kalau enggak dia jadi hambatan buat kita. Nah, selanjutnya lagi misalkan ada ruangan yang berantakan, yang tidak teratur gitu ya, banyak benda yang berserakan dan tidak tertata. Apalagi kalau misalnya itu di ruang tamu atau di depan pintu kita, itu bisa menghambat rezeki kita atau bisa merusak ada energi bagus di tempat kita gitu ya. Nah, ini juga harus buru-buru nih, dibersihin nih, dirapiin, dikasih tempat yang kosong, space gitu ya, supaya energinya bisa lewat lebih bagus. Nah, contohnya misalkan kayak kita di rumah kita ada meja yang rusak gitu ya, kakinya rusak atau rusak sedikit, atau ada kursi yang rusak, itu sekali lagi harus buru-buru dibetulin, difungsikan lagi, atau dia dibuang, disingkirin gitu ya. Kalau enggak itu bisa ada masalah besar dalam rumah kita, dalam urusan rezeki, urusan asmara, atau urusan kesehatan. Nah, kaca yang pecah atau misalkan ada jam yang rusak, itu juga harus buru-buru diberesin, disingkirkan. Kalau kaca sebaiknya langsung dibuang, karena itu benar-benar hambatannya berat banget. Atau jam yang rusak, buru-buru dibetulin deh, atau dikasihin orang. Kalau nggak itu juga bisa ada masalah yang besar. Itu soal pergerakan roda rezeki. Ya, kalau ada jam yang rusak, itu bisa nih menghambat pergerakan roda rezeki kita. Nah, keran yang bocor juga seperti gambar di atas, itu kelihatannya hal yang sepele, walaupun dia bocornya sedikit-sedikit. Tapi itu juga bisa mengganggu di pengeluaran kita, ya bisa hati-hati itu di pengeluaran kita. Dan itu energinya lumayan merusak dalam rumah tempat tinggal kita atau tempat usaha kita. Nah, ini bangku ya, saya pernah ketemu kasus waktu itu orang yang dia nyimpenin benda-benda lama, ya kursi-kursi lama dari peninggalan orang tuanya gitu ya. Boleh-boleh aja selama itu dirawat, ditata gitu ya, dibersihin terus, ya dikasih lampu yang terang, jangan sampai lembab. Kalau misalkan dia dibiarin begitu aja, nggak teratur gitu ya, dia rusak, itu akan menjadi hambatan yang besar di kemudian hari, dan itu kita mesti waspada. Nah, selanjutnya yang kita mesti waspada itu adalah sumur ya. Sumur kalau zaman dulu tuh ada sumur itu ya. Kalau sumurnya itu terbengkalai, nggak terpakai gitu ya. Itu mesti buru-buru ditutup tuh. Kalau nggak bisa sangat bermasalah, ada energi yang sangat jelek di situ. Ditutup, dikasih tanaman di atasnya, dikasih tambahan lampu, bisa bagus untuk lumayan deh menetralisir ya energi jeleknya. Atau kita misalnya punya akuarium yang nggak pakai, ya kita taruh begitu aja, ada yang pecah sedikit. Nah, itu kalau dibiarkan tuh ada energi yang seperti energi kuburan di situ, energi yang berbahaya buat orang yang tinggalnya. Atau kolam ikan yang salah tempat, salah fungsinya, dia nggak terpakai, tidak terawat, itu juga jadi masalah yang besar. Apalagi kalau kolam renang ya, banyak saya lihat, saya audit rumah-rumah sekarang tuh ada punya kolam renang di belakangnya. Itu kalau tempatnya salah, itu bisa jadi masalah yang besar, dan itu bisa jadi hambatan di kemudian hari ya, ada persoalan yang lebih besar lagi. Nah, Pak Tomer, saya juga mau sharing sedikit. Dalam feng shui itu ada 4 hal yang penting, yang lumayan penting gitu ya. Pertama, kita mesti tahu arah hadap. Arah hadap itu adalah bagaimana kalau kita di tengah ruangan, kita melihat ke arah jalan.
jalan yang paling ramai itu kita sebut arah hadap. Arah hadap beda juga dengan pintu, ya bisa aja arah hadapnya nih di selatan tapi pintunya di tenggara, bisa ya, tapi arah hadap yang lumayan penting. Terus arah duduk adalah kita berdiri di tengah ruangan, di depan kita adalah arah hadap, di belakang kita yang disebut arah duduk. Arah duduk itu sangat menentukan juga ya. Contoh misalkan jangan sampai seorang yang zodiaknya tikus, dia duduknya hadapnya ke utara. Dia hadapnya ke utara, dia duduknya di selatan. Ya, dia duduk di musuhnya dia. Itu pasti ada masalah, banyak hambatan, ada rezeki yang mau keambil, nggak dapet gitu ya. Atau masalah dalam keluarga dia. Nah, yang kedua yang kita mesti perhatikan adalah arah pintu masuk. Ini energi yang masuk, energi rezeki. Jangan sampai ada halangan di situ atau penempatannya salah, ya, penempatan pintu yang salah dan itu mesti diridim. Nah, yang paling penting lagi adalah kamar tidur karena kita banyak menghabiskan waktu di situ. Energinya kita nge-recharge di situ. Itu juga harus diperhatikan. Nah, satu lagi yang sering dilupakan orang adalah center ruangan, tengah ruangan dalam rumah kita. Itu adalah kekuatan bagaimana rumah ini bisa menghadapi masalah gitu ya, atau bagaimana rumah ini bisa mengundang energi-energi yang bagus. Ini selain rumah, dalam kamar kos kita misalkan yang kecil itu juga ini penting gitu ya. Arah hadap, arah duduk, pintu masuk, ruangan tidurnya dan center tengah ruangan itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau yang tinggalnya di apartemen ya. Kita bisa hitung nih energi yang masuk dari lobinya itu ke masing-masing lantai itu seperti apa gitu ya. Nah, Pak Thomas, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live ya jam 10 malam. Sekali lagi tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Nanti kita ketemu di live jam 10 malam. Nah, saya mau sharing sedikit soal kartu nih ya. Untuk di tahun depan kartunya seperti apa sih? Kartunya sendiri ya untuk di tahun depan dia menjalankan sesuatu sesuai aturan dan fungsinya masing-masing. Ada peningkatan, ada keberhasilan. Ketekunannya kita nih di tahun depan akan membuahkan hasil. Waspada di tahun depan kesehatan otot dan peredaran darah yang mesti diperhatikan. Teman-teman, kita nanti ketemu jam 10 malam.